Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Febri Hartadi. Saya dari kelas D dengan NIM G1D1211069. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teori dan konsep potret pembangunan kesehatan dan sistem kesehatan nasional atau SKN. Dosen pengampu pada tugas kali ini ialah Ibu Lian Nurdini, SST MKM. Pembangunan kesehatan. Sebelum masuk ke pembangunan kesehatan, kita harus tahu dahulu kesehatan itu apa. Kesehatan adalah suatu keadaan tubuh, jiwa, dan sosial yang membuat manusia menjadi produktif baik sosial dan ekonomi. Jadi pembangunan kesehatan ialah suatu pembangunan nasional yang gunanya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup seseorang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebijakan pembangunan kesehatan. Penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas serta mengutamakan dengan peningkatan jaminan kesehatan. Prinsip dasarnya kebenaran dan normal yang berasal dari budaya dan filsafat Indonesia sebagai dasar untuk berpikir bertindak dalam pembangunan kesehatan. Landasan idealnya Pancasila dan landasan konstitusionalnya Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembangunan kesehatan antara lain peningkatan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan, perbaikan lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan, peningkatan mutu gizi, pengurangan kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas, dan yang terakhir pengembangan keluarga sejahtera. Supaya tercapainya tujuan itu, pembangunan kesehatan itu, maka sangat diperlukan dukungan dari SKN atau juga sistem kesehatan nasional, dikarenakan SKN sangat berperan penting dalam proses pembangunan kesehatan. Nah, apa sih sistem kesehatan nasional itu? Sistem kesehatan nasional adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya yang dilakukan bangsa Indonesia dengan terpadu dan saling mendukung satu sama lain yang gunanya untuk menjamin kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan kesejahteraan umum yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ideal dan landasan konstitusionalnya sama seperti pembangunan kesehatan. Tujuannya ialah terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk seluruh warga Indonesia guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Suprasistem dan subsistemnya. Suprasistem adalah sistem penyelenggara negara. SKN dengan berbagai subsistemnya memiliki tujuan yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Subsistem upaya kesehatan ialah tatanan yang menyatukan berbagai upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP yang gunanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem ini ialah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai, terjangkau, dan bermutu supaya menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Unsur-unsur utamanya, yang pertama UKM meliputi promosi kesehatan, pemeliharaan, dan pemberantasan kesehatan, dan lain-lain. UKP meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan rawat jalan, dan lain-lain. Prinsipnya ialah berkesinambungan dan paripurna, bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan, adil dan merata, non-diskriminatif, terjangkau teknologi, tepat guna, dan bekerja dalam satu tim secara tepat dan cepat. Bentuk pokoknya pertama UKM, itu ada UKM strata pertama puskesmas, strata kedua dinkes kabupaten atau kota, strata ketiga dinkes provinsi, dan depkes. UKP juga memiliki 3 strata. Yang pertama ada praktik bidan, yang kedua spesialis, dan yang ketiga apoteker. Dan yang kedua subsistem pembiayaan kesehatan, yaitu tatanan yang menyatukan pembiayaan pembangunan kesehatan yang saling mendukung dan teratur supaya tercapainya derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuannya pembiayaan kesehatan yang adil dan merata supaya terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur utamanya ada pengendalian dana, alokasi dana, dan pembelanjaan. Prinsip dari subsistem ini ialah jumlah dana untuk kesehatan harus cukup. Dana dari pemerintah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat, dana dari masyarakat untuk pembiayaan
kesehatan perorangan, dan pengoptimalan dana sosial untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat. Bentuk pokoknya, pengendalian dana itu ada dana UKM dan UKP, dan pengalokasian dana itu ada dana dari pemerintah dan masyarakat, dan yang ketiga pembelanjaan. Dan ketiga, subsistem SDM masyarakat, yaitu tatanan yang menyatukan upaya pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Nah, apa sih tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan itu ialah seluruh orang yang bekerja di bidang kesehatan secara aktif dan profesional. Dan subsistem ini memiliki tujuan menciptakan tenaga kesehatan yang bermutu dan mendistribusikan secara adil guna menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsur utamanya itu ada perencanaan tenaga kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Prinsipnya, penggandaan tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, pembinaan tenaga kesehatan, pengembangan karir. Bentuk-bentuk pokoknya, perencanaan tenaga kesehatan itu adalah kebutuhan dan kualifikasi tenaga kesehatan dan medis kesehatan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan itu standar pendidikan tenaga kesehatan. Dan pendayagunaan tenaga kesehatan ialah penempatan dan pendayagunaan tenaga kesehatan itu. Dan subsistem yang selanjutnya ialah subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, yaitu tatanan yang menghimpun ketersediaan dan pemerataan mutu obat dan pembekalan yang terpadu dan mendukung untuk menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuannya ialah tersedianya obat dan pembekalan kesehatan yang bermutu dan terjangkau di masyarakat untuk terciptanya kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur utamanya itu ada jaminan ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan, jaminan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan, dan yang terakhir jaminan mutu obat dan pembekalan kesehatan. Prinsipnya ialah merupakan kebutuhan dasar yang berfungsi sosial. Sebagian barang publik harus dijamin ketersediaannya, tidak dipromosikan secara berlebihan, penyediaan diselenggaraan melalui optimalisasi industri nasional, penggandaan dan pelayanan obat sesuai dengan standar, pelayanan dilaksanakan secara rasional, pengembangan dan peningkatan obat tradisional, pengamanan yang ketat, dan yang terakhir, kebijaksanaan obat nasional ditetapkan pemerintah. Bentuk pokoknya ada 3, yaitu jaminan ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan, jaminan pemerataan obat dan pembekalan kesehatan, dan jaminan mutu obat dan pembekalan kesehatan. Subsistem selanjutnya ialah subsistem pemberdayaan masyarakat, yang artinya tatanan yang menyatukan upaya perorangan, kelompok, dan masyarakat umum di bidang kesehatan yang gunanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuannya ialah terselenggaranya upaya pengawasan dan pelayanan di bidang kesehatan yang menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berguna untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Unsur-unsur pokoknya pemberdayaan perorangan, pemberdayaan kelompok, dan pemberdayaan masyarakat umum. Prinsipnya ialah berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat, dilakukan dengan meningkatkan akses informasi, dilakukan dengan pendekatan edukatif, dilakukan dengan prinsip kemitraan dan pemerintahan yang bersifat terbuka dan tanggung jawab. Bentuk pokoknya itu pemberdayaan perorangan itu adalah individual, pemberdayaan kelompok itu ada RT, RW, kelurahan atau nagari, dan pemberdayaan masyarakat umum ialah puskesmas. Dan subsistem selanjutnya ialah manajemen dan informasi kesehatan. Definisi tatanan yang menyatukan upaya administrasi kesehatan yang ditunjang oleh IPTEK dan pengaturan hukum kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Ya, definisi dari subsistem kebayangan ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuannya ialah terselenggaranya administrasi kesehatan yang didukung oleh IPTEK dan hukum yang gunanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Unsur-unsurnya administrasi kesehatan, informasi kesehatan, IPTEK, dan hukum kesehatan. Prinsipnya, setiap administrasi kesehatan berpedoman pada asas dan kebijakan desentralisasi dan dekonsentrasi NKRI, sedangkan informasi kesehatan mencakup seluruh data di bidang kesehatan. IPTEK pemanfaatan dan pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. Hukum kesehatan menjamin kepastian hukum, keadilan, dan manfaat hukum di bidang kesehatan.
Bentuk-bentuk pokoknya administrasi kesehatan itu ada Depkes, Dinkes provinsi, dan Dinkes kota atau kabupaten. Informasi kesehatan, ada survei, surveillance, dan sensus. Dan IPTEK pusat penelitian, sedangkan hukum kesehatan itu peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.